ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kembali melanjutkan kajian kita. Di sini kita sudah memasuki bab Kitabul Faqri waz Zuhud, ya. Tema judul berkaitan dengan fakir itu sendiri, kaitan antara kefakiran dan kezuhudan kepada dunia ini, ya. Terkadang ini penting bagi kita. Terkadang muslim pada zaman ini salah kaprah, ya, berkaitan tentang kezuhudan itu sendiri. Salah kaprah terkait bagaimana menyikapi kefakiran itu sendiri, ya. Coba kita lihat di sini hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengaitkan antara kefakiran dengan kezuhudan, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul faqira abal iyal. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah qabla an aghniyaiha bi 500 'am, ya. Man asbaha minkum mu'afa fi jismi amin fi sirbihi indahu qutu yaumi fakannama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Nah, ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menyukai hamba Allah yang fakir, ya, abal iyal, yang punya anak banyak, ya. Nanti akan saya jelaskan, ya. Di sini secara tekstual belum cukup, ya, tetapi harus dijelaskan. Yadkhulu fuqara ummati, yang akan memasuki surga dari umatku yang fakir-fakir, kata Rasulullah, qabla aghniyaiha, itu akan memasuki surga Allah sebelum yang berharta, ya. Jarak antara mereka adalah bi 500 'am, 500 tahun. Jadi orang fakir dulu, 500 tahun kemudian baru orang kaya, ya. Di sini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya. Lalu yang selanjutnya, man asbaha minkum mu'afa, barang siapa di antara kalian yang setiap hari mu'afa, dia mu'afa itu sehat wal afiyah, secara afiyah itu sehat secara batin, ya. Kalau terkadang kita dipanggil sehat wal afiyah, sehat itu adalah sehat secara jasmani, afiyah itu adalah sehat secara mentality, ya. Aminan fi sirbihi inda qutu yaumi, dan dia aman, ya, dan mempunyai stok makanan satu hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia mendapatkan dunia dengan berbagai macam hiasannya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya antara di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa mengaitkan antara kefakiran itu sendiri dengan kezuhudan, ya. Nah, ini ada kaitannya juga sebenarnya, yang tidak diredaksikan di sini adalah al-qanaah itu sendiri. Bagaimana qanaah? Apa itu qanaah? Merasa ridho dan puas, ya. Nah, ciri daripada orang-orang yang beriman secara hakiki kepada Allah, bertakwa yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho terkait apa yang menjadi jatah dia, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia menjadi orang fakir, berarti apa? Dia sabar, ya. Dia bersyukur. Ini penting, ya. Nah, ketika dia misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan finansial, ya, sehingga memasuki radar fakir atau miskin di sini, ya. Lalu dia bersabar,
dan bersyukur, dia mendapatkan kategori yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang fakir. Nah, kalau ditakwilkan, fakir yang sabar dan qanaah, ya. Kalau misalnya dia fakir, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan finansial, tapi dia marah-marah terus kepada Allah, ini gara-gara naudzubillah, ya. Gara-gara Allah misalnya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, ini tidak termasuk ke dalam kategori hadis ini, ya. Tapi titik tekan daripada hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah adalah bagaimana keridoan, ya, keikhlasan terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya bukan hanya finansial, ya. Berarti kan kalau diuji dengan penyakit, ya, bagaimana kalau di Palestina sana diuji, ya bukan secara finansial saja, ya, dengan boikot, dengan anaknya ya meninggal, ya, keluarganya meninggal. Nah, ini kaitannya dengan di sini, ya. Allah yuhibbu al-fakir, mencintai, ya. Ternyata kategori fakir tidak, berarti kan kalau di sini arti maksud daripada fakir bukan hanya saja secara finansial, akan tetapi kondisi-kondisi yang sifatnya ujian tidak mengenakan secara manusiawi, ya. Bisa berbentuk penyakit, ya. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, yang dimaksudkan fakir di sini seluruhnya, ya. Mereka diuji dengan finansial, ya. Rumah mereka hancur, apalagi anak mereka bisa jadi sudah syahid, ya. Bisa jadi sebatang kara, ya. Bisa jadi dia tinggalnya di kemah-kemah karena rumahnya sudah hancur. Bisa jadi di kemah-kemah tersebut Allah uji lagi, tidak ada air bersih, ya. Allah uji lagi berlipat-lipat dengan ujian, misalnya dengan jarangnya makanan, ya. Pernah saya sampaikan, ya, ini saya ilustrasikan karena yang terdekat dengan kita pada zaman ini, ya, untuk menganalogikan arti daripada innallaha yuhibbu al-fakir, Allah mencintai orang yang fakir, ya. Kalau kita selama ini fakir itu apa? Secara finansial saja, betul, ya. Dia orang fakir miskin. Nah, itu bahasa-bahasa fikih, ya. Fakir miskin, ya. Bahasa-bahasa fikih. Tapi kalau bahasa tafsir atau bahasa akhlak, ya, dan lain-lainnya, ya, fakir itu tadi, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, contoh real yang ada di Palestina, Allah menguji dengan satu kali makan dalam satu hari, ya. Kita di Indonesia bisa makan berapa? Dalam satu hari 3 kali, ya. Makan 2 kali kalau puasa, ya. Bahkan di antara kita ngemilnya bisa lebih daripada 3 kali, ya. Di sana 1 kali sehari itu paling mending, ya. Di antara mereka ada yang 1 kali dalam 2 hari, ada yang 1 kali dalam 3 hari. Kalau nggak biasa kita belum tentu bisa, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menguji hamba-hambanya dengan fenomena kejadian-kejadian tertentu, ya. Jadi apa kaitannya ridho, ikhlas, qanaah? Nah, ini, ya. Keridhaan, rasa ridho dalam hati, keikhlasan kepada Allah beribadah dengan berbagai macam kondisi, ya. Disitulah yang dinamakan qani, ya. Ridho, ya, qanaah itu sebenarnya ridho juga, ya. Tapi qanaah kalau bahasa yang familiar yang biasa kita pahami, ya. Nah, di sini akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan hamba tertentu, ketika Allah memberikan, misalnya meradar hamba tertentu, ini hamba ini akan saya cintai, ya. Diradar si fulan bin fulan atau si fulana bin fulana, itu akan diuji dengan berbagai macam ujian, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai saudara-saudara kita muslim yang ada di mana? Palestina. Kalau Allah menguji kita di Indonesia dengan ujian, mungkin di antara kita ada yang diuji dengan finansial, penyakit tertentu, saksikanlah ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai menganggap, tuh kenapa kok, kan itu berjuang untuk agama Allah, ya, tapi kok mereka sengsara, ya. Rasulullah pun berjuang untuk agama Allah, untuk Islam, sengsara atau tidak? Paling sengsara, ya. Di antara para sahabat
dengan Rasulullah yang paling sengsara, ujiannya paling berat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana skenario Allah. Semakin Allah mencintai seorang hamba, semakin Allah menguji dia dengan berbagai macam kesulitan, kefakiran dan lain-lainnya. Bahkan di sini dijelaskan lagi, orang-orang yang fakir ya, itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ya dibandingkan dengan orang muslim mukmin yang berharta sebanyak atau jarak waktunya adalah 500 tahun ya. Kalau hitungan ini wallah alam ya, hitungan akhirat atau hitungan dunia. Kalau hitungan dunia 500 tahun itu berapa generasi? Anggaplah 50 tahun satu generasi, berarti kan 10 generasi. Anggaplah 8 generasi ya. Tapi kalau ini hitungan akhirat itu ini kita dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu hitungan akhirat hanya 1 hari saja. Berarti kalau 500 tahun hitungan akhirat begitu panjangnya ya. Ini menandakan apa? Begitu sebentarnya alam semesta kita di dunia. Di dunia ini 60 kita, umur kita rata-rata 60 atau 70 tahun ya. Anggaplah 70 tahun. 70 tahun dari, kalau kita bandingkan dari sejak Nabi Adam diutus sampai hari kiamat, ya mungkin 0,0000 sekian. Ya. Nah, dibandingkan dengan negeri akhirat ya, yang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu hanya 1 hari. Berarti kan hanya sebentar ya. Makanya kata Allah, "Wa ma mata'ul hayatid dunya illa mata'." Ya. Kehidupan dunia ini, keenakan dunia ini illa mata', ya sedikit saja ya. Jadi wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Jadi justru negeri akhirat itulah yang kehidupan yang benar-benarnya. Jadi ketika kita diuji dengan kefakiran, dengan apapun yang tidak mengenakan secara manusiawi ya, bagaimana kita menumbuhkan rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan Allah. Nah, ini penting ya. Nah, ini biasanya orang yang tidak mempunyai keimanan dalam hati dia akan menolak itu ya. Bukan hanya kefakiran, terkadang penyakit ya. Terkadang ujian, kalau dia tidak biasa ya dengan hal-hal yang sifatnya keimanan rohani kepada Allah, dia biasanya menolak ya, hati dia ya. Terkadang bahkan saya pribadi ya, terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ke sana belajar sini, tapi masih ada perasaan seperti itu. Misalnya ketika saya diuji dengan COVID-19 ya. Ketika di COVID-19 tapi ada perasaan dalam hati saya menolak itu ya. Saya langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Itu secara apa? Secara tidak sengaja, secara refleks ya. Saya berpikir saya belajar agama dari kecil sampai sekarang, tapi dalam hati saya ada perasaan menolak. Kenapa saya kena COVID-19 seperti itu ya? Dari situ saya langsung kembali lagi, astagfirullahaladzim. Ini udah ketetapan Allah, ya harus ridho ya. Tapi ingin menjadi gambaran bagi kita adalah setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini momentumnya ya. Ketika momentum kita rugi dalam bisnis, dari situlah kita akan diuji oleh Allah. Kenapa saya harus rugi? Nah, ini ya. Pasti ada pertanyaan di situ. Nah, bagaimana kita kembali ya? Kembali ridho, itulah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho ya. Ketika kita punya penyakit, biasanya yang sulit itu ketika pas kenanya itu ya. Tadi saya ilustrasikan ketika saya kena COVID-19. Mungkin dengan hal-hal tertentu ya. Nah, semuanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah yang dia bisa kembali ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam hamba Allah yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah dia yang bisa memanage hati dia sehingga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ridho, kami ikhlas terkait dengan segala ketetapan yang Engkau tetapkan kepada saya. Nah, ini ya, yang muncul qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayatnya di sini Allah lebih tegas lagi ya. Ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bisa diilustrasikan kepada kita umat daripada Rasulullah. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha
wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalba an dzikrina ila akhiri ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan langsung gamblang ya dari Allah, hai Muhammad isbir, sabar ya. Bayangkan ya, Nabi Muhammad itu disuruh sabar di banyak tempat ya. Berarti kan ada potensi Rasulullah tidak bersabar ya. Namanya manusia, Rasulullah Nabi Muhammad pun manusia. Kenapa beliau bisa sabar? Ya karena dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Al-Qur'an ya. Hai Muhammad, sabar. Ketika ada fenomena kejadian tertentu yang membuat sedih Rasulullah, sabar. Ketika ambil sabar. Ketika ini sabar. Nah, salah satu redaksi sabar yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pelajaran buat kita sebagai umatnya. Hai Muhammad, sabarkan jiwa engkau bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, dengan orang-orang yang ikhlas berdoa berdakwah bersama engkau di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Nah intinya para sahabat ya. Yuriduna wajha, ridho kepada Allah, wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan engkau lebih loyal, malah cenderung kepada siapa? Kebalikan para sahabat. Siapa itu? Orang kafir Quraisy ya. Turidu zinatal hayatid dunya, yang motifnya hanya dunia. Yang menarik dari tafsiran ini adalah sahabat ya, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sahabat yang secara finansial lemah ya. Anggaplah kalau bahasa kita sekarang carry ya, orang-orang yang kelas bawah secara strata sosial ketika itu di Mekah ya. Tetapi Rasulullah SAW itu diarahkan sama mereka saja ya, sama orang-orang yang carry, sama orang-orang yang miskin, sahabat yang miskin ya. Jangan engkau hai Muhammad lebih cenderung kepada yang kaya-kaya. Siapa itu? Orang kafir Quraisy ya. Turidu zinatal hayatid dunia, orang-orang kafir yang selalu menumpuk-numpuk harta. Nah ini menariknya apa? Bahwa awal-awal keislaman itu yang paling banyak masuk Islam itu adalah di kalangan orang miskin ya, hamba sahaya ya. Walaupun ada juga di kalangan ningrat ya, yang punya saham di mana-mana ya, Utsman bin Affan, Abu Bakar ya. Itu hanya mungkin 10-20% saja. Tapi 80% itu adalah dari sahabat yang secara finansial lemah ya. Bilal bin Rabah ya, misalnya Yasir ya, Ali Yasir ya, dan lain-lain ya, Zaid bin Harisah ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih remaja, belum punya apa-apa ya. Bahkan ketika menikah pun agak sungkan-sungkan dengan Rasulullah, nggak punya apa-apa, hanya punya satu kuda saja ya. Itu tergolong yang tidak punya apa-apa ya ketika itu, masa itu ya. Tapi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diarahkan untuk sabar dengan mereka. Karena apa? Karena inilah yang dimaksudkan dengan ketika Islam ini innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya agama Islam ini tidak ditolong oleh yang anggaplah berharta ya. Harta itu penting ya, tetapi tidak menjadi patokan. Tetapi apa kata Rasulullah? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya agama Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah orang-orang yang lemah ya. Lemah ini secara apa? Secara finansial. Lemah ini secara apa? Secara strata sosial masyarakat. Berarti ya, disitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, akan tetapi mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada orang yang berharta tapi dia jauh daripada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibrah di sini adalah keimanan itu sendiri. Tapi banyak dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang yang lebih cenderung untuk beriman dialah yang diuji secara finansial ya.
Karena wajar ketika dia diuji dengan finansial, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya kesulitan untuk beli beras. Ya Allah saya kesulitan untuk ini. Ya Allah saya kesulitan ini. Kalau misalnya yang berharta, jarang yang bisa berhasil dari ujian kelebihan hartanya, jarang ya. Kalau misalnya dia berhasil lulus ujian karena diuji dengan kelebihan hartanya, ini luar biasa ya. Apalagi zaman sekarang ya. Belum tentu misalnya dia mempunyai kelebihan harta, dia ingat dengan zakat malnya ya. Mungkin di masjid ini semuanya ingat zakat mal ya. Tapi di luar masjid ini ya, yang punya harta berlebih tapi tidak dibayarkan zakat malnya ya. Bayangkan di sini ini arahan daripada Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu ketika momentum tertentu ada orang yang hina ya, udah buta kalangan bawah, ini sahabat ya, sudah buta itu tuna netra ya, sudah tuna netra ya, kalangan bawah ya, hina lah di sosial masyarakat ketika itu ya, bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarkan saya Al-Quran ya. Ya Rasulullah, nasihati saya ya. Bayangkan ya, jadi Rasulullah pun ternyata disitulah ini bukan suatu dosa tetapi kesalahan yang bukan suatu dosa. Rasulullah kebetulan ketika itu sedang sibuk berdakwah ke kalangan ningrat ya. Ini fitrah sebenarnya ya. Saya pun secara pribadi kalau misalnya ketemu Pak Camat atau Pak Gubernur ya, saya akan secara pribadi akan memuliakan dia ya. Nah, tapi terkadang kita memuliakan secara berlebih ya. Atau maaf bahasa sekarang terkadang ada bahasanya menjilat ya. Kalau sekedar memuliakan secara manusiawi wajar-wajar saja ya. Tapi itulah fitrah kita sebagai manusia. Nah Rasulullah SAW ketika itu berdakwah kepada orang-orang yang ningrat daripada kafir Quraisy, yang secara harta berlebih, yang secara sosial masyarakat tinggi ya, yang secara karir begitu luar biasa ya, sibuk untuk apa? Agar mereka masuk Islam ya. Ya wajar saja ya. Agar ketika mereka masuk Islam, mereka bisa bermanfaat dengan harta dia, dengan karir dia, dengan status sosial mereka untuk Islam itu sendiri. Akan tetapi ketika di berlawanan ya, dibenturkan dengan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang hanya orang yang hina ya, itu Rasulullah lebih mengedepankan kepada orang yang kaya raya tadi ya, langsung dikritik, langsung mendapat mendapat nasihat lah ya, mendapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, abasa wa tawalla, abus, kata Allah Subhanahu wa taala, ente abus ya Muhammad. Abus itu apa? Cemberut ya. Bayangkan ya. Abasa wa tawalla, berpaling dari siapa? Abdullah ibni Maktum ya. Anja'ahul a'ma, ketika dia datang seorang tunanetra, wa ma yudrika la'allahu yazakka, jangan-jangan dia ingin mensucikan diri, belajar Al-Quran dan lain-lain ya. Dari situ, dari peristiwa itu ya, Rasulullah tentunya ya malu kepada Allah dan malu kepada siapa? Abdullah ibni Maktum. Dari peristiwa itu bayangkan Rasulullah selalu memuliakan Abdullah ibnu Maktum. Kalau Abdullah ibnu Maktum datang ke majlis Rasulullah, disambut sama Rasulullah. Ini nih gara-gara engkau nih saya dikritik langsung dari mana? Dari atas langit. Saya hanya dimuliakan sejak peristiwa itu ya. Di Madinah, di beberapa tempat, bahkan Abdullah ibnu Maktum dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi muadzin ya, kedua setelah Bilal bin Rabah. Yang menarik di sini adalah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bersikap kepada orang yang fakir, yang secara fitrah kita terkadang kita mencuekkan dia. Nah ini tantangan bagi kita ya. Kalau misalnya dalam satu majelis ada satu Pak Camat dan Pak Gubernur, tapi satu lagi tukang bersih-bersih ya, kita lebih muliain siapa? Secara fitrah muliain siapa? Pak Gubernur, Pak Camat, silahkan ya. Tapi jangan lupa kita juga memuliakan yang anggaplah tukang bersih-bersih ya, yang tukang anggaplah hansip gitu ya. Anggaplah hansip bukan berarti saya merendahkan karir hansip ya, tapi anggaplah yang secara secara strata sosial rendah ya.
Justru disitulah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini. Innamatunsaruna bidu'afaikum, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam itu dari wasilah hamba-hamba Allah yang du'afa, yang lemah, ya. Ya, bukan dompet du'afa, ya, tapi du'afa itu artinya yang lemah, ya. Bahkan sahabat itu selalu identik dengan miskin, walaupun kita mengenal ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, ya, ada sahabat-sahabat yang secara sosial memang kaya, ya. Tapi jangan lupakan selebihnya itu memang kere-kere juga para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah dengan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan apa? Kerenya luar biasa. Pengungsi itu apa? Nggak punya rumah, pakaian apa adanya, makan pun harus dari orang lain, muhajirin, ya. Bahkan di dalam momentum tertentu Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, mereka nggak punya baju, tolong kasih baju. Ya Allah, mereka tidak punya rumah, tolong kasih rumah. Ya Allah, mereka tidak punya makanan, tolong kasih makanan. Nah, ini awal-awal mereka tinggal di Madinah, ya. Tapi itulah bagaimana identiknya logika manusia itu rendah, muliakan dia semulia-mulianya. Sebagaimana Rasulullah memuliakan siapa? Abdullah ibni Maktum, ya. Rendahkan hati kita, rendahkan ego kita di hadapan orang-orang seperti ini. Jangan-jangan doa dia itulah yang menyebabkan kita memasuki surganya Allah. Jangan-jangan bukan tahajud kita, bukan puasa kita, bukan zakat kita, tapi yang menyebabkan kita masuk surga gara-gara kita nuntun orang tunanetra, misalnya dari bis ke bis, ya. Jangan-jangan ada yang pemulung lah, atau yang lemah sehari ini kita tolong. Jangan-jangan dari doa ini, ya. Pernah saya sampaikan, ada seorang di zaman Bani Israel, seorang pelacur yang masuk surga gara-gara apa? Hal remeh-temeh. Apa itu? Ngasih minuman anjing, ya. Tapi dari situ bisa masuk surga, ya. Ada juga, ya, ada yang memuliakan tetangga, dia masuk surga, ya. Jadi jangan remehkan amalan yang anggaplah secara manusiawi itu rendah, tapi jangan-jangan di mata Allah itu begitu tinggi, ya. Jangan-jangan dari situlah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini penting, ya. Kalau selama ini kita meremehkan orang yang tukang minta-minta atau apa, kecuali oknum, ya. Zaman sekarang banyak oknum tukang minta-minta, tapi oknum kejahatan, ya. Kalau yang dia tidak oknum, ya memang benar-benar dia butuh, ya. Dia apapun profesi yang anggaplah di mata kita tidak baik, ya, muliakan dia, kita rendahkan hati kita di hadapan dia. Walaupun kita bawa mobil atau bawa apa, ya, rendahkan. Jangan-jangan dari situlah rasa rendah kita di hadapan dia, Allah menaikkan derajat kita, surga di depan kita. Jangan seperti itu, ya, karena kita bisa melawan ego kita. Nah, akan tetapi di sini ada syarat-syarat, ya. Orang yang fakir tadi, orang yang lemah tadi, du'afa tadi, baru layak untuk kita merendah di situ. Nah, kayak di sini kan ayatnya wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Apakah semua orang fakir, Ustadz? Apakah semua orang du'afa? Tidak juga, ya. Kalau dia orang fakir, orang du'afa, tetapi dia setiap hari marah-marah kepada Allah, nah ini nggak usah kita merendah-rendah sama dia, ya, karena dia tidak punya keimanan dan ketakwaan. Jadi barometernya apa? Keimanan dan ketakwaan itu. Kita tidak memandang ini dia berharta atau tidak berharta, selagi dia punya keimanan yang tinggi, dia ketakwaan yang tinggi kepada Allah, kita harus merendah kepada orang-orang seperti ini, ya. Nah, ini syarat yang pertama, i'lam anna lil fuqara adaban fi batini wa mukhalatihi wa af'alihi yanbaghi ayyura'iha. Yang pertama adalah fa'alla yakuna fi karahya limabtalahullah. Yang pertama, syarat untuk orang fakir atau lemah yang kita diarahkan untuk tawaduk kepada mereka. Yang pertama, orang yang ikhlas ridho kepada Allah, ya. Dia punya satu rumah, dia ridho, alhamdulillah. Dia ngontrak, alhamdulillah. Dia punya sepeda, nggak punya motor, alhamdulillah. Orang seperti ini harus kita tawaduk di depan orang seperti ini. Atau kalau misalnya sebaliknya,
dia punya motor, aduh ya, dia marah-marah sama Allah. Nah ini nggak bagus ya. Aduh ya Allah, kok tetangga saya punya mobil, saya cuma punya ini. Nah itu nggak, jangan ya. Nggak usah dihormatin orang seperti ini ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fa ayyudhirat ta'affuf wa tajammul wa la yudhhir syakwa wal faqr. Yang kedua, dia punya iffah ya. Orang fakir yang harus kita muliakan. Ini kategorinya seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum. Apa itu iffah? Tidak meminta-minta ya. Jadi orang fakir, orang lemah itu ya, saila apa, kalau enggak dia minta. Kalau minta boleh, sebenarnya boleh ya. Dia butuh banget, sangat butuh gitu. Terkait dengan makanan yang ada di rumah misalnya tidak ngebul, dia minta, semuanya boleh ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia butuh tapi dia minta. Nah ini namanya iffah ya. Nah ini saya dapati di teman-teman atau saudara muslim yang ada di Palestina ya. Saya punya yayasan ya, yayasan ini pernah saya sampaikan, yayasan Kepalestinaan mengumpulkan donasi dari berbagai macam sosial masyarakat. Saya salurkan ke sana. Di sana memang ada yang benar-benar minta ya karena memang butuh ya. Indra, dia manggilnya bukan Ustadz di sana nggak familiar ya. Indra, ini ada yang minta nih, apa bener gak dia butuh? Ya udah kasih, kata saya ya. Tapi ada juga yang dia tidak mau ya, nggak mau menerima bantuan yang sifatnya atas ke bawah, nggak mau ya. Itu namanya iffah ya. Padahal kalau kita lihat, coba cek, kata saya, bagaimana dia di rumah, dia apa adanya dan lain-lainnya. Nah ini namanya iffah ya. Nah bagi orang-orang seperti ini, makanya saya mendirikan PT ya. PT ini untuk apa? Untuk memperkerjakan dia secara online. Jadi saya bantu dia secara profesional ya. Kalau orang-orang yang biasa mungkin ya bikin program tertentu, misalnya sembako cukup ya, langsung tersalurkan. Tapi bagi orang-orang yang iffah, yang tidak mau minta-minta, nah ini perlu challenge kepada saya ya. Akhirnya saya buat perusahaan, ya udah kerja sama saya, ngajar online ke Indonesia, nanti saya gaji. Nah itu cara saya menolong dia. Yang menarik adalah inilah kategori iffah yang tidak meminta-minta, yang kita harus merasa tawadu kepada dia ya. Ini sangat luar biasa ya. Kadang kita di Indonesia, jangankan orang, kalau ini makanya pelajaran buat kita, jangankan orang miskin di kita tentunya minta-minta ya. Jangan orang miskin, orang kaya pun masih pada minta proyek, minta apa lagi? Minta macam-macam ya. Belum cukup dengan harta yang ada. Makanya pernah saya kritisi di beberapa masjid tertentu, kalau kita sudah merasa cukup secara finansial ya, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, ya karir sudah punya, secara finansial sudah cukup, ya kita kurangi porsi duniawi kita ya. Apalagi umur semakin berkurang ya. Nambah apa berkurang ya jatahnya ya, setiap kita ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Jadi kurangi duniawi, kata saya ya. Karena apa? Ya karena secara ini duniawi sudah selesai. Ya, berarti sekarang tinggal akhiratnya. Tetapi ada saja yang orang-orang tertentu yang dia sudah nyaman dengan, anggaplah ya bisnis tidak saya larang ya. Tapi kalau bisnis yang melupakan Allah, itu yang saya larang ya. Dia sibuk dengan bisnisnya padahal sudah sepuh ya. Dengan apapun aktivitas dia, tetapi dia melupakan sholat ya, melupakan ke masjid dan lain-lainnya. Ini yang tidak baik. Bukan berarti saya melarang bisnis, tapi bisnis yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa amma fi amalihi fa adabu alla yatawadda li ghaniyin li ajli ginah ya. Jadi orang kategori fakir yang tadi harus mendapatkan kehormatan dari kita, tawadu daripada kita, dia yang tidak merasa minder di hadapan orang siapa? Orang kaya ya. Kalau saya tadi masih minder enggak? Ketemu Pak Camat, Pak Gubernur, masih gemeteran saya gitu ya. Apalagi ketemu menteri gitu kan. Tapi di sini dikategorikan kalau orang-orang yang biasa saja. Berarti kan dia dengan harta itu biasa saja, dengan yang jabatan dia sekedar hormat, tidak sampai berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan ini ya sampai menjilat. Terkadang kan kita ada dekat dengan penguasa, dekat dengan proyek gitu ya. Dekat dengan Pak Camat, dekat dengan
urusan lancar. Ya, terkadang kita seperti itu. Ya, tapi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana dia biasa saja. Ya, Allah yatawaddu li ghaniyin li ajli ginah, tidak tawadu atau merendahkan diri kepada dia karena hartanya. Ya, kalau sekedar menghormati silakan. Ya, nah ini pernah dilakukan oleh banyak sahabat. Salah satunya adalah sahabat yang diutus ke Persia, Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi, ya, seingat saya. Dia adalah, ya, anggaplah orang miskin biasa saja, ya. Diutus oleh Rasulullah SAW ke Persia sana untuk apa? Untuk menyampaikan surat daripada Rasulullah. Nah, bayangkan orang biasa saja, anggaplah pakai sendal jepit gitu kan, pakai tombak biasa, bajunya bukan baju bangsawan, baju biasa gitu. Anggaplah baju apa gitu kan, ya. Di depan bangsawan Persia yang dengan gagahnya singgasana raja Persia ketika itu, terus apa permadani, apa namanya sejadah itu, permadani, ya, permadani yang begitu luar biasa, dia tidak minder karena apa? Dia punya keimanan, ya. Jadi tidak minder karena kekayaan, kemegahan kerajaan Persia, dia sendiri, bayangkan, ya. Tetapi yang dia, barometer dia adalah keimanan itu sendiri. Bahkan ketika dia berjalan itu, tombak itu ditancap-tancapin sama dia. Jadi rusak permadaninya, ya. Karena ini dia tahu ini orang kafir, gitu kan. Dan saya nggak boleh minder, ya. Disuruh sujud, nggak mau sujud, bunuh. Berarti kan namanya dubes lah, bahasanya dubes. Kalau dubes dibunuh berarti kan menyatakan perang, ya. Dari sekian dubes Rasulullah SAW, satu yang dibunuh, ya. Nah, itu yang menyebabkan perang perang Yarmuk, ya. Perang Yarmuk itu adalah filosofinya adalah balas dendam kepada utusan Rasulullah yang dibunuh oleh Rum, salah satu kerajaan Rum, ya, ketika itu. Nah, ini, ya, jadi ini adalah syarat daripada kita memuliakan tawadu kepada orang fakir. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan zuhud tadi, ya. Kefakiran itu adalah fenomena, ya. Anggaplah di muka bumi ini orang muslim yang orang kaya dengan orang fakir, banyakan mana? Banyakan orang kayanya. Amin ya robbal alamin, ya. Jadi kalau misalnya orang muslim di zaman kita banyak menjadi orang kayanya, berarti nggak ada yang minta-minta lagi, ya. Tapi coba kita melihat secara objektif di dunia ini, ya. Yang suka minta-minta orang muslim atau non muslim? Muslim, ya. Rata-rata, ya, orang yang fakir dan miskin di zaman ini adalah orang muslim. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah pun seperti itu, ya. Kecuali setelah dibukakannya dunia oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Umayyah, Abbasiyah, ya. Tapi saya ingin berbicara di masa Rasulullah dengan para sahabat, ya. Justru inilah ketika dunia yang dibukakan oleh Allah SWT, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kefakiran yang saya takutkan, kata Rasulullah, tapi yang saya takutkan itu dibukakan dunia bagi kalian berantem gara-gara dunia itu, ya. Makanya ini kaitannya dengan Palestina sendiri, ya. Kalau mereka sudah ridho, sudah ikhlas dengan kondisi yang ada pada mereka sekarang, ya, berarti mereka sudah mendapatkan derajat zuhud, ya. Apa itu zuhud? Nah, ini mulai masuk ke dalam bab zuhud, ya. Nah, zuhud itu adalah di wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa man kana yurid hadzal dunya. Nah, ini liyattakhidha adakum lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan salihan tu'inu ala amri akhirati. Jadi zuhud itu intinya adalah bukan berarti tidak mencintai dunia ini, ya. Dia mencintai dunia ini, akan tetapi dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati dia. Nah, ini zuhud, ya. Dia punya kapal pesiar, ya, tapi kapal pesiar itu tidak masuk dalam hati dia, ya. Itu zuhud, ya. Dia punya PT, ya, punya PT pesawat terbang misalnya, asetnya di mana-mana, ya. Jadi zuhud ini bukan hanya saja nempel kepada orang fakir, intinya gitu, ya. Zuhud itu adalah keridoan terhadap apa yang ada, ya.
lalu tidak memasukkan apa yang dia miliki ke dalam hati dia, ya. Nah, ini namanya zuhud. Berarti zuhud tidak identik dengan orang yang fakir, ya. Terkadang kita, oh dia kenapa tuh anggaplah bajunya gitu-gitu doang, gitu kan, ke masjid kok nggak ganti-ganti, itu terus dia zuhud. Yang bukan zuhud itu, ya. Ya kita kasih, kalau nggak punya baju lagi ya kita kasih, gitu kan, ya. Tapi zuhud itu adalah ya dia ridho dengan apa yang ada, ya. Harta dia tidak memasuki ke dalam hati dia. Makanya Sayyidina Umar pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di mana? Di dalam genggamanku, tapi jangan masukkan ke dalam hati aku, ya. Nah, zuhud ini penting, ya, berat, ya. Beratnya kenapa? Ya terkadang namanya dunia masuk ke dalam hati, ya. Mau kalau zaman kita mau mobil yang mewah, rumah yang mewah, ya. Indikasi aset harta kita itu tidak masuk ke dalam hati, ketika hilang biasa saja, ya. Ketika disedekahkan biasa saja, ya. Lalu lalang begitu saja. Ya Allah, harta ini milik Engkau, saya sedekahkan. Itu zuhud, ya. Ya Allah, anak saya milik Engkau. Ketika syahid, silahkan ya Allah ambil, ya. Nah, ini berarti kan saudara-saudara muslim di Palestina sana sudah levelnya itu level zuhud tadi, ya. Saya katakan, apakah mereka miskin semua? Enggak semua miskin, ya. Ada satu masjid di pantai, ya. Itu yang bangun satu orang kaya Palestina, ya. Ya, tapi dia apa? Biasa aja. Dia seorang bisnismen di Gaza, ya. Jadi memang biasanya kita Palestina miskin, enggak juga, ya. Banyak juga orang kayanya, ya. Mobilnya bagus-bagus, ya. Ada yang kaya, ada yang ada yang berduit, ya. Tetapi apa arti kata zuhud tersebut? Kekayaan tersebut biasa saja, ya. Ketika rumah mereka hancur, ya, kalau kita mungkin udah nabung banyak-banyak, agak tadi tuh kayak perasaan apa? Melawan. Tapi mereka biasa saja. Ya Allah, khud. Ya Allah, ambil rumah saya. Ya Allah, anak saya ambil. Ya Allah, keluarga saya ambil. Ya Allah, nyawa saya ambil. Nah, itu namanya zuhud, ya. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi bagaimana dunia itu dimiliki tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Makanya kalau kita melihat di Palestina sana, rumahnya mereka hancur, aset mereka nggak ada lagi, tapi mereka biasa saja, ya. Ini karena mereka meyakini semuanya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita hilang motor satu, kepikirannya berapa bulan? Apa namanya bahasa gaulnya itu? Move on, ya, move on. Move onnya berapa tahun? Motor misalnya hilang, move onnya berapa tahun? Bisa berbulan-bulan. Motor saya boleh kita cari lagi, tapi terkadang nggak move on gitu kan. Kepikiran akhirnya menimbulkan penyakit, ya. Itulah bagaimana kita mencontoh saudara-saudara kita di Muslim Palestina, ya. Move onnya itu cepat, ya. Sedih itu suatu hal yang wajar, ya. Nah, inilah makna daripada zuhud tersebut, ya. Bahwa duniawi ini itu hanyalah sementara, ya. Bahwa setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta, penyakit atau kondisi tertentu. Nah, contoh real yang bisa kita teladani pada zaman ini adalah saudara-saudara muslim yang ada di Palestina sana, ya. Sedikit sebelum saya tutup, update terkini di Palestina, ya. Sekarang sudah memasuki 101 atau 102 hari, ya, sudah 3 bulan lebih. Tadi sudah saya katakan, di antara mereka sudah rumahnya sudah hancur, anaknya sudah tidak ada, ya, bahkan ayahnya yang sudah tidak ada, mungkin orang tuanya menjadi yatim, ya, banyak yatim-yatim baru, ya. Ayah dan ibunya, keluarga sudah meninggal, semata wayang banyak, saya katakan, ya. Ditinggal di kemah-kemah pun dingin, musim dingin sekarang, ya. Musim dingin, kalau kita musim dingin di sini masih ada matahari, ya, masih bisa keringetan. Di sana kalau musim dingin di sana dinginnya luar biasa, ya. Saya ketika tinggal di Gaza, ya, kalau sudah musim dingin selimut itu 3 sampai 4, ya. Karena saking dinginnya, ya. Ya, di Eropa, saya pernah ke Eropa juga, dinginnya ternyata masih dinginan di Mesir atau di Palestina. Kalau di Mesir, Palestina dinginnya itu dingin gurun pasir, ya. Karena kan ada gurun Sahara, ya. Itu anginnya ke arah Mesir, ke arah Palestina, ya. Jadi angin dengan dingin dengan pasir. Tapi ketika saya di Belanda, musim dingin ada salju,
Ustadz nggak kedinginan katanya. Nggak tahu kayaknya kedinginan di Mesir dan Palestina kata saya. Ternyata jawabannya ya memang angin di sana bukan angin gurun pasir, ya angin bagus gitu, seger gitu. Jadi nggak terlalu dingin gitu, biasa saja ya. Walaupun ya bersalju juga ya. Walaupun kalau buka baju ya dingin gitu ya. Tapi gambaran di sini adalah kalau kita di kemah ya, berarti kan sangat sulit ya, sangat kedinginan luar biasa. Belum punya yang punya anak kecil ya. Belum lagi yang punya anak kecil. Makanya syahid di sana kalau nggak karena bom, karena runtuhan bangunan, ya karena kelaparan. Ya. Jadi makanya saya bahas bab ini, bagaimana kefakiran dan zuhud ini sebagai contoh buat kita, saudara-saudara kita muslim Palestina di sana. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian ya, tapi mereka sabat ya. Mereka teguh ya, karena ini adalah kaitannya dengan keimanan itu sendiri ya. Saksikanlah, mudah-mudahan mereka segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, ahlan wa sahlan, kalau ada yang bertanya sebelum ya silakan, Pak. Ya, jadi saya katakan tadi barometer Islam itu bukan fakir, bukan kaya, ya. Kaya dan miskin itu adalah barometer sosial saja, ya, yang berlebih harta dan yang kurang harta. Tapi dari kacamata Islam, barometer itu tidak dianggap, ya. Itu hanya bahasa fikih saja. Kalau bahasa fikih mungkin dianggap fakir, miskin, ya mustahik zakat, ya harus dapat zakat. Di sini justru selain daripada bahasa fikih, fakir itu tadi yang saya jelaskan, dia mempunyai keutamaan dengan syarat. Fakir itu kan terkadang dia sudah berusaha tapi dia bisnis misalnya ya, tapi nggak gitu-gitu aja gitu kan. Ya fenomena, keadaan yang dimana Allah menguji hamba-hamba yang ada di muka bumi ini, ya perhatikan ya. Nah, ketika dia ridho kepada Allah, ikhlas dengan apa yang dia punya sekarang ya, dia ikhlas, ridho, dia qanaah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, Allah mencintai dia masuk surga duluan ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Berarti kalau misalnya orang kaya pun dia ridho, dia ikhlas, dia banyak sedekah, masuk surga nggak? Masuk surga juga ya. Tapi kebetulan bab ini saya membahas bab yang berkaitan dengan kefakiran dan kezuhudan itu sendiri. Dan zuhud itu tidak menempel kepada orang yang hanya tidak punya uang ya, tapi kezuhudan itu menempel kepada semua ya, selagi dia bagaimana cara pandang dia kepada harta itu. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya Allah jadikanlah dunia ini aset saya, jadi di tangan saya aja, zakatin, sedekahin, datang keluar, datang kayak gitu saja ya, tidak masuk ke dalam hati dia. Jadi saya sini mengajak silakan menjadi kaya tapi harus zuhud ya. Tapi kalau mentok tidak menjadi orang kaya, ridho ya, ikhlas kepada Allah. Jadi sebagai seorang muslim harus menjadi orang kaya yang zuhud ya. Punya kapal pesiar tapi zuhud, disedekahin ke anak yatim. Punya mobil Pajero 10, satu untuk anak yatim. Punya Robicon 15, satu untuk Masjid Al-Ikhlas. Atau semuanya, nggak apa-apa juga, nanti beli yang baru lagi ya. Itu seperti itu. Tapi kalau mentok-mentok hanya punya motor satu ya, pengen nabung-nabung tapi ya begini terus, ridho, ikhlas, qanaah, disitulah Allah mencintai dia. Itu zuhud juga ya. Itu ya. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Ya, jadi di sini sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan kita sudah memasuki bulan apa? Bulan Rajab ya. Bulan Rajab kalau nggak tanggal 1 atau 2, tanggal 2 Rajab ya. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, terus apa? Wa ballighna Ramadan.
ya. Jadi berarti 2 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita siapkan dari sekarang ya. Rasulullah pun mempersiapkan dari sekarang ya. Sedekahnya, puasanya, sholatnya dan lain-lain ya. Baik, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk saruk ya? Sudah.